Assalamualaikum. Terdengar nggak suara saya? Waalaikumsalam. 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 Ada, Bu. Ada ya? Oke, kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan kan masuk bulan Ramadan tuh, di pause dulu diskusinya, materi tapi video, belajar sendiri ya, sedikit ada tugas. Bisa diakses di GCR. Tugasnya nggak susah lah ya. Apalagi kalau buat kalian yang lagi nyari pasangan, pas banget tugasnya, karena si tugas ini bakal nemenin kalian dalam keadaan susah ataupun senang ya. Jadi pas banget, setia banget dia. Ya, Bu. Terus 2 minggu lagi baru lanjutannya diskusi lagi. Nah, moderator udah ada? Ada, Bu. Ada, Jikri. Timekeeper, Epa? Sudah, Bu. Oke, Ibu serahkan aja ya langsung ke moderator untuk mengefektifkan waktu dan efisienkan waktu. Silahkan, Jikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas telah memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam mari curah limpahkan kepada Allah, kepada Nabi kita, ya Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja untuk acara. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Kelompok 1 dulu ya Bapak Moderator. Untuk yang pertama, tim kelompok 1 ya. Ya, Pak Moderator. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silakan untuk kelompok 1. Udah kelihatan Pak Moderator? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Silakan Lusna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cek kedengaran suaranya? Sangat jelas. Kedengaran. Jelas. Ya, kami di sini kelompok 1 akan membahas tentang bagaimana potensi target market mahasiswa. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini mencakup 4 poin. Yang pertama, pengertian mobile learning, lalu pengertian mahasiswa, manfaat teknologi bagi mahasiswa, dan bagaimana potensi target market pada mahasiswa. Alasannya. Oke, untuk penjelasan yang pertama, pengertian mobile learning. Menurut ahli pertama,
Disampaikan oleh Mailana pada 2013 bahwa mobile learning atau M-learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada pengertian lainnya yang menyatakan bahwa mobile learning adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobile untuk mengaksesnya. Terakhir, pengertian menurut O'Malley, mobile learning adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika pelajar tidak pada lokasi yang tetap atau telah ditentukan, dan pembelajaran yang terjadi ketika pelajar mengambil keuntungan dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi mobile. Ya, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada partner tim saya. Silahkan. Januar boleh? Atau saya? Ya, saya lanjutin. Nah, untuk mahasiswa, ini itu menurut Siswoyo tahun 2007, halaman 121, ini mahasiswa ini dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Nah, seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal. Dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup. Itu menurut Yusuf tahun 2012 halaman 27. Nah, manfaat teknologi bagi mahasiswa itu mempercepat pertukaran informasi, menambah pengetahuan, lalu sebagai sarana hiburan, meningkatkan aksesibilitas dan globalisasi. Nah, ini dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Oke, untuk yang selanjutnya ada mengapa target market mahasiswa lebih menjanjikan. Sesuai judul dari presentasinya ini kan kita nyari target marketnya bagus ya. Nah, kalau menurut kami mahasiswa sendiri itu memiliki gadget smartphone sendiri. Terus mahasiswa sangat baik menggunakan gadget atau smartphone. Jadi pengguna mobile learning itu dinilai lebih efektif dalam proses pelajarannya pada mahasiswa. Karena pada dasarnya mahasiswa mudah merasa bosan dan tentang usia tersebut, mahasiswa cenderung lebih memiliki rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi. Lalu, membantu mahasiswa berpikir lebih kritis dan kreatif, dan juga membantu mahasiswa untuk merasa tertantang untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Lalu, mahasiswa sendiri juga dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi juga bisa ke arah yang lebih positif. Ini ada hasil survei dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Jadi jumlah penduduk Indonesia ada 270,20 juta jiwa. Untuk rasio jenis kelamin, lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Nah, ini yang penting di sini ada Gen Z, penduduk kelahiran 97 sampai 2012 itu mendominasi 27,94%. Berarti itu hitungannya anak-anak muda, orang usia produktif, maksud saya seperti itu. Dari hasil statistik itu terdapat 7.339.000 merupakan data mahasiswa dari PTN negeri tambah swasta se-Indonesia. Gitu. Ini ada quotes dari Helen Thornton, learning across multiple contexts through social and content interaction using personal electronic devices. Ini adalah satu penting. Ya. Oke. Andi ada yang mau tambahkan, Andi?
sepertinya. Wah, dia. Udah semua sih, paling saya ikut menjawab aja nanti Siap. pertanyaannya. Boleh, Mas Andi. Untuk presentasinya sendiri sudah cukup selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan untuk kelompok 2 apabila ada pertanyaan atau menyanggah, silakan. Kami kasih waktu 2 menit. Oh ya, sebelumnya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mari Muhammad dan saya tidak suka pembelajaran daring. Oke, lanjut aja. Sebelumnya mau tanya juga sekaligus ya kita bisa sharing-sharing juga. Ini menurut kalian, kalau misalkan nggak apa-apa sih punya datanya juga lebih bagus sih. Apakah menurut kalian itu pembelajaran daring untuk mahasiswa ini udah efektif untuk diterapkan atau bagaimana? Untuk boleh saya jawab pertanyaannya. Saya Andi Saputra, Informatika 2018. Saya di sini sempat dapat data dari Universitas Budi Utomo. Saya di sana emang tertulis bahwa si mobile learning ini, maksudnya si penelitian ini dilakukan terhadap suatu kelas sejarah Eropa di Universitas Budi Utomo. Nah, di sana menunjukkan data yang memang tidak bisa saya tampilkan karena saya juga masih kurang ngerti si cara berhitungnya, karena di sini 0,00 dikurangi 0,25,21%, seperti itulah. Mungkin saya nanti bisa kasih screenshotnya. Namun pada hasil akhirnya di sini disebutkan efektif dikarenakan dari total 45 siswa yang melakukan pembelajaran secara daring di mata kuliah sejarah Eropa itu 43 orangnya dapat melampaui rata-rata penilaian atau di atas C lah kalau secara tidak langsung, seperti itu. Ini baru data dari Universitas Budi Utomo, kayak gitu. Untuk pembelajaran apa itu? Punten. Sejarah Eropa. Oh, oke, sejarah Eropa. Ya memang sih, nambahin lagi ya. Jadi gini, memang yang saya rasakan itu ketika misalkan kita berhadapan dengan pembelajaran daring, terutama terhadap mahasiswa, masalahnya itu bukan hanya saja dari mahasiswanya sendiri, tapi termasuk dengan dosen-dosennya juga gitu. Kadang kan ini jadi sebuah problema juga. Ada pun yang menurut saya pribadi yang mungkin sudah sukses melakukan pembelajaran daring seperti halnya kayak universitas terbuka, karena dia concernnya memang kan kelas karyawan, dan termasuk memang saya juga punya beberapa teman di sana gitu. Jadi memang mereka tuh sudah terbiasa akan hal itu. Jadi kalau misalkan mungkin di pengalaman saya itu ya hybrid kan, ya kita masih terbiasa dengan sistem hybrid gitu, belum sepenuhnya kita daring. Tapi untuk di UT ini dia memang sistemnya sepenuhnya daring gitu. Makanya ketika misalkan dihadapi dengan sebuah permasalahan ya kayak COVID itu, mereka tidak merasa kebingungan atau kewalahan gitu. Nah, permasalahannya yang yang biasa menggunakan sistem konvensional atau bahkan hybrid kan cukup sedikit kewalahan mungkin ya, baik itu dari mahasiswanya ataupun dari dosen itu sendiri gitu. Nah, justru kadang-kadang yang saya pikirkan itu bukan hanya dari mahasiswanya saja gitu, tapi dari dosen pun sendiri masih ya bisa disebut kewalahan sih gitu. Nah, jadi apakah ada solusi yang memang bisa benar-benar menyenangkan
dua pihak itulah kasarnya, dosen dan mahasiswanya itu. Nah, Mungkin sedikit lagi dari saya mengenai perbedaan antara kuliah daring, maksudnya kampus yang memang dasarnya itu daring, dengan kuliah konvensional yang menjadi daring, kayak gitu. Karena pada dasarnya kan kita antara kampus dengan kampus itu memiliki dasar yang sama, yaitu memberikan atau membuat mahasiswa yang berintegritas dan intelijensial lah istilahnya. Ya dasarnya kayak gitu sama. Cuman si caranya ini memang berbeda-beda. Karena apa? Karena kan bisa kita lihat tadi dengan mahasiswa UT yang emang pada dasarnya mereka dirancang untuk melakukan perkuliahan secara daring, dan kampus normal yang konvensional yang melakukan perkuliahan secara konvensional namun dipindahkan ke dalam daring. Kayak gitu. Jadi berbeda. Kalau misalnya dilihat perbandingannya dengan universitas terbuka yang emang pada dasarnya dia emang dari awalnya aja udah memberikan porsi dasar, terus fasilitas secara daring. Jadi emang sudah emang sudah diselaraskan. Berbeda dengan kampus yang konvensional yang memang dari awal pun kita emang udah tatap muka, terus tiba-tiba dimasukin ke daring, terus mentang-mentang daring bukan berarti kita bisa main sambil kuliah, tiduran sambil kuliah, karena pada dasarnya kita cuma berpindah dari tatap muka menjadi daring, bukan daring sepenuhnya, kayak gitu. Dan kita juga bukan berarti bisa kerja sambil kuliah. Sebenarnya itu menurut saya pribadi, walaupun saya melakukan, tapi itu ada sebuah kesalahan dalam daring di kampus konvensional. Kayak gitu. Karena di sini kampus konvensional itu bukan melakukan kuliah secara daring, namun memindahkan medianya secara daring. Tapi sifatnya tetap sama. Kalau bisa ngebahas tentang yang tadi. Terima kasih. Mau jawab dari Kang Mari? Aduh, nggak kebagian nih. Sok ngomong dulu, Pil. Jawab dulu aja ya. Sok jawab dulu aja. Jawab dulu. Oke. Tadi kan Kang Mari nanyain masalah solusinya ya. Karena menurut Kang Mari kalau pembelajaran online tersendiri disebut kurang efektif gitu kan. Saya baru baca artikel juga nih kebetulan dari Ruang Guru gitu mengenai dampak dari dunia pendidikan di luar negeri gitu. Nah, rata-rata dari yang saya baca memang semuanya itu jadi ke sistemnya online kan. Nah, yang e-learning jadi pembelajarannya. Cuma setelah saya baca-baca di sini juga ternyata mahasiswa atau siswanya itu masih bisa bertahan atau masih kuat untuk bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah, itu kenapa? Nah, di sini contohnya itu karena dari gurunya sendiri ada inovasi. Misalkan gurunya ini dia mau menjelaskan tentang sejarah. Dia bawa laptop nih, dia ke museum. Nih, dia kasih lihat misalkan ini adalah sejarah tentang ini. Laptopnya kamera depannya dia liatin ke di museum itu apa ya namanya? Objeknya gitu yang mau dipelajari. Jadi kan mahasiswa atau siswa yang mau nontonnya kan jadi refreshing kayak gitu. Nah, dari sisi mahasiswanya sendiri itu online learning bukan berarti mereka belajarnya di rumah ya. Mereka sendiri ada yang belajarnya di taman, ada yang di coffee shop, ada yang di mana ya? Depan apa tadi? Ya pokoknya ada yang di luar. Cuma masih memang orang-orang sana taat protokol kesehatan sih, jadi nggak tidak masalah. Gitu. Cuma permasalahannya satu, teknologi internetnya kalau di Indonesia tidak seperti di luar negeri itu yang kurang memadai. Gitu. Jadi kalau di sana mungkin kita keluar rumah juga internet masih bisa melayani gitu. Cuma kalau di kita kan kadang-kadang masih
ya kurang maksimal lah seperti itu. Cuma kalau dari sisi inovasi seperti tadi gitu, kayak dosen atau guru bisa keluar cari ide dan mahasiswanya sendiri juga cari ruang yang baru gitu untuk membuat tetap fresh, jadi bisa menerima pembelajaran dengan maksimal gitu. Seperti itu sih. Bentar Pi ya, nanggapin bentar aja. Iya, sok mangga. Ya berarti kan saya tanggapi, berarti kan yang perlu dibangun di sini itu karena mungkin itu dari referensinya dari luar negeri ya. Memang saya juga ya kalau misalkan lihat referensi dari luar negeri, pembelajaran online ini bukan sebuah problem lah, karena mungkin dari habit dia udah bagus, fasilitas memang udah memadai, keren lah. Makanya yang jadi concern di sini bagi saya pribadi itu mungkin lebih ke habitnya gitu, habit bagaimana membangun jadi kayak tadi maksudnya benar tadi yang kata saya juga setuju dengan Fahmi tadi bahwa yang namanya pembelajaran daring itu bukan hanya di rumah saja, bisa jadi di luar di mana kita nggak boring, kita nggak bosen, kita nyaman, tapi kita tetap belajar gitu. Namun kan pada kenyataannya beberapa habit di Indonesia ini masih masih belum sekeren habit dari negara-negara maju gitu. Nah itu menjadi sebuah, bagi saya pribadi sih ya, menjadi sebuah fokus untuk membangun dari kegiatan pembelajaran daring gitu. Jadi bangun habitnya dulu gitu. Ya mungkin butuh menurut saya kemungkinan besar akan berjalan dengan efektif. Mungkin menunggu satu generasi, mungkin generasi adik kita yang bakal lebih efektif gitu. Ya itu menurut saya sih. Tapi ya keren gitu. Ya fasilitas juga ya ginilah kalau di kita. Ya udah gitu sih, nanggapin aja dah. Tapi masih ada waktu nggak Pak ini? Ya, makasih Pak. Untuk waktunya sudah habis. Aduh, kalau jawabnya ampur-ampur. Maaf sekali untuk yang belum bisa menanggapi. Nanti ada sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan untuk kelompok 1 bisa masih ada yang bisa bertanya? Ya. Tidak ada. Ya udah, tidak ada aja. Ropi tadi mau nanya, itu Ropi mau nanya. Bukan nanya, mau ngejawab yang ini. Oh, ya udah. Boleh Pak Jikri? Waduh, Anda ragu, Bu. Iya, ragu. Bahasa. Ya udah sebentar aja, 1 menit. Tadi yang menanggapi yang lain, nggak semuanya sih ke mahasiswa atau ke dosen. Lebihnya sih ke pemerintah atau negara kita sendiri yang belum siap untuk ngadepin online ini. Karena banyak siswa yang dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah yang di pedalaman itu susah sinyal. Mungkin kalau kita lihat ke luar negeri, ekonomi beda mungkin ya. Mungkin di negara tersebut ekonominya bagus. Kalau di Indonesia kan pertama sinyal susah, ya ekonomi agak nundutan, ditambah sekarang corona gitu. Ya yang bikin bete itu sebenarnya bukan pembelajaran online, tapi yang ini karena ada pandemi ini kita tidak bisa kumpul-kumpul dan tidak bisa kemana-mana. Saya yakin dengan banyaknya dengan adanya kuliah online ini, beberapa pelajar bahagialah bisa ya main sambil ngopi, sambil ngerokok, mungkin yang suka ngerokok. Mohon maaf, waktu habis. Oh ya udah, jangan sih sok. Ya mungkin ke pemerintah atau negara kita yang belum siap, bukan hanya mahasiswa dan dosen-dosen atau guru.
Ya, terima kasih buat Bapak Rofi. Ya, silakan untuk kelompok 1 tutup presentasinya. Silakan ditutup. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian dan tanggapannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk waktu pemaparan saya kasih 4 menit. Bentar, jangan dulu dimulai. Siap. Bentar. Sebenarnya ini presentasinya belum ada. Cuman paling saya screen share terhadap apa ya? Mungkin beberapa pengertian, nggak usah di screen share juga nggak apa-apa kali ya. Presentasinya sudah ada tapi tidak dibuat PPT, mungkin gitu Pak Gitu maksudnya. Oh. Ya, siap. Ya udahlah, lanjut. Silakan Ente Bapak. Lapi atau orang lah. Tok dirinya lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini kelompok 4 akan sedikit memaparkan perihal untuk profesional ya. Jadi potensi target market untuk profesional. Nah, oke. Di sini kita kita breakdown dulu apa itu istilah profesional. Jadi yang saya dapat, profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol atau peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji atau upah sebagai dari jasanya itu. Nah, jadi di sini seorang profesional itu memang melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang dijalaninya, yang pada intinya akan mendapatkan sebuah value, yaitu berupa gaji atau upah gitu. Nah, di sini pentingnya mobile learning ini untuk para profesional menurut saya lebih lebih menjanjikan. Kenapa? Karena yang namanya profesional di sini tuh dia lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar pro terhadap bidang itu gitu. Jadi kasarnya bukan newbie gitu, bukan hanya sekedar coba-coba gitu. Dia memang sudah pro dan bisa diimplementasikan lah untuk itu. Maka dari itu menurut saya pribadi itu akan lebih lebih menjanjikan gitu. Oke, Ropi mau nambahin? Kalau saya sih untuk si mobile learning itu sangat penting karena di zaman sekarang kita sudah jelas tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Sekarang dari kecil yang kemarin ya membahas dari dini yang anak-anak tuh yang kayak main game terus atau apa gitu, kayak yang harus diatur oleh guru atau edukasi oleh guru kan, yang kemarin saya menyambung. Mungkin kita susah menolak karena dari kecil pun kita sudah dikasih teknologi. Zaman sekarang tuh kalau dari bayi ketika nangis kasih HP. Itu pas belum mengerti si bayinya. Paling kasih murotal atau apalah yang gitu-gitu, yang religius. Tapi ketika sudah membesar sedikit, langsung kita dikasih permainan atau edukasi YouTube. Menurut saya juga itu sih ya ada baiknya. Karena itu juga pembelajaran. Soalnya saya juga pernah
ngedenger diskusi seorang supi sama anaknya. Si anaknya tuh bermain terus permainan di HP. Ditanya oleh si ayah, kamu mau jadi apa? Setiap hari tuh main terus. Saya mau jadi arsitek. Pas dilihat permainan yang sering dia main adalah puzzle. Jadi mungkin dari teknologi itu awal pemikiran dari seorang anak kecil. Ketika dia main tembak-tembakan tapi yang berseragam, mungkin dia cita-cita saya ingin jadi pemburu atau saya jadi ingin TNI. Tapi ketika besar kan bisa aja lagi berubah. Dan mungkin saya itu aja sih Pak Mari. Pak. Ya gitu. Jadi memang menurut kami itu lebih berpotensi gitu ketika kita melihat beberapa aspek yang tadi Rofi jelaskan gitu. Dan memang saya juga lebih sangat setuju untuk penggunaan mobile learning untuk profesional ini gitu. Ya paling itu sih presentasinya. Ada yang nambahin lagi nggak? Anu lainnya ayo teh. Yang tahu mungkin kita berdua ya. Ya udah dah. Ya gitu sih paling. Halo Pak Moderator. Oh, halo, udah Ya presentasinya? gitu. Ya gitu aja paling Pak. Lanjut kita diskusi aja Pak. Untuk selanjutnya silakan baik kelompok 1 ya, kalau ada pertanyaan silakan. Atau mau menyanggah? Enggak. Ayo sanggah, ayo Enggak, seru. silakan. Ayolah sanggah. Kelompok 1 ada? Ada. Atau ada, silakan. Saya kasih Enggak, waktu yang kelompok 1 dulu, yang lain ada yang mau nyanggah? Untuk keluar kelompok ada? Halo. Saya boleh ya. Satria dulu tah. Sok Satria dulu. Ayo. Oh. Ayo dimulai, ayo. Silakan untuk Siapa dulu? Sok Satria dulu aja. Satria dulu, ya silakan untuk Satria. Sesi Kasih ribut waktu ributan. 2 menit. Oh ya, Silakan. Assalamualaikum. Mau nanya kepada tim 4, kan profesional ya, berarti membahas tentang profesi gitu, profesi seperti guru gitu ya. Nah, saya mau menyinggung guru nih, kan di sekolah saya waktu itu ada seorang guru yang kan mobile learning ya ini menolak gitu tentang perubahan zaman, kayak misalnya pakai PPT dia gak mau. Nah pertanyaannya bagaimana cara dari Bapak sendiri gitu untuk membujuk atau membujuk gitu ke si stakeholder tersebut agar dia mau untuk menggunakan gitu aplikasi mobile learning yang Bapak buat gitu. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Pak Mari, saya boleh? Ya silakan, ajar. Dihajar atau udah online? Saya juga ada cerita kayak gini. Emang kebanyakan guru ya, tapi bukan guru dosen atau SMA, kebanyakan SD atau SMP. Kenapa mereka kayak menolak kemajuan teknologi? Yang pertama, dulu tuh kalau bikin soal pasti nulis, apa-apa pasti manual, dan itu semua kan pasti ada uang, dan pasti melibatkan banyak orang. Nggak mungkin hanya satu guru nulis atau apa-apa. Kan sekarang bikin soal aja bisa diketik atau referensinya di Google banyak. Kedua, itu mata pencariannya udah nggak ada tuh, satu. Kedua, dulu tuh sekolah tuh yang nulis nilai, terus absensi kalau nggak salah dia cerita tuh. Jadi kayak menghilangkan mata pencarian Pak Satria gitu. Karena ada teknologi kita semakin gampang, dengan satu orang pun kita bisa
Paham nggak? Ya, Yang saya alami gitu sih. Soalnya ada guru saya ngomong seperti itu. Dan paling itu aja sih pasti Jadi solusinya bagaimana, Pak? Ya Solusinya bagaimana? Solusinya jangan tanya Pak Jokowi. Nggak gini lah. Jokowi mah panjang mau datang. Sudah panjang nikahan. Halo. Yo. Halo. Hadir. Halo. Ayan. Ya, sok ada. Oh iya, siap. Sebenarnya yang terpikirkan oleh saya solusinya itu memang ya saya juga paham sih terhadap generasi generasi guru yang agak udah tua gitu. Saya juga memang paham terhadap permasalahan mereka yang mungkin tidak terlalu melek terhadap gadget. Namun di sini mungkin saya pribadi bisa bisa memberikan solusi yang sedikit menggambarkan salah satu solusinya yaitu pendampingan gitu. Jadi satu guru yang senior itu didampingi oleh guru yang muda. Maksudnya misalkan dalam satu mata pelajaran, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia nih. Jadi ada 2 guru. Yang satu guru senior dan yang satu guru yang yang muda itu gitu. Kan sekarang banyak tuh lulusan S1 guru pendidikan. Nah, disitulah peran guru-guru muda untuk jadi beriringan dengan guru-guru senior gitu. Jadi mereka bisa jadi saling bersinergi gitu antara yang senior dan juga yang muda gitu. Karena yang senior ini mungkin dengan beberapa pengalaman yang yang mungkin dialami beliau, dan juga yang muda ini beberapa variasi atau terobosan-terobosan unik bahkan sampai ke ranah teknologinya gitu. Nah, itu menurut yang saya gambarkan lah. Jadi ada dari satu mata pelajaran itu jadi 2 gitu. Jadi 2 guru. Jadi saling berdampingan gitu. Yang muda dan yang senior gitu. Mungkin itu sih dari saya pribadi. Mungkin bisa dibagi meren. Kalau yang maaf. muda tuh bagian teknologi atau yang senior ya ada lagi bagian mungkin kayak gitu. Soalnya kalau senior tuh diajarin HP paling mantep tuh HP cenit-nit gitu. Enggak, mohon maaf saya motong di tengah-tengah. Mohon maaf Pak moderator. Di sini mohon maaf saya menggantikan peran Anda di sini, namun saya ingin berbicara mengenai ini tuh profesional bukan profesi. Profesional ini maksudnya kayak kita tuh membahas mobile learning mengenai profesional tuh mengenai kayak mobile learning dalam dalam gambaran graphic designer, contohnya ya, social media specialist, product owner, content writer, atau enggak influencer, yang dimana mereka orang-orang yang menggunakan mobile learning atau orang-orang yang menggunakan mobile learning dan mendapatkan uang. Gitu sih, mohon maaf karena terlalu jauh. Ya, memang kita hanya menjawab pertanyaan. Emang terlalu jauh sih sebenarnya, Mas. Tapi ya saya siap. Mohon maaf. jawab aja sih. Enggak apa-apa, tapi bagus untuk jadi ini. Cuman ya memang itu. Memang yang saya kebayang itu makanya mobile learning untuk profesional itu misalkan jadi kayak dokter misalkan dia kayak belajar metode cara operasi misalkan, atau jadi ya tadi itu yang arsitektur. Nah, itu gitu. Mungkin ada dari kelompok kawan yang menyangga gitu. Ada sih sanggahan mah. Kalau sanggahan sih ada nih. Udah silakan. Ya, boleh. Oke, kalau ada Januar lu sok aja. Perihal ini profesional ya, menerapkan mobile learning terhadap profesional, itu tuh hambatan dan tantangannya seperti apa ya? Oke, apa hambatan dan tantangannya ya? Iya. Untuk saya untuk hambatannya sendiri itu
sebenarnya lebih apa ya, lebih minim sih ketimbang apa ya, ketimbang tadi mungkin pembahasan sebelumnya mahasiswa. Paling-paling apa ya, paling ketika misalkan apa ya, paling kayak gini lah contoh yang saya pikirkan misalkan kayak tadi apa kita untuk para misalkan profesi dokter yang misalkan dokter bedah lah yang suka operasi. Mungkin hambatannya misalkan dari kita belajar apa ya di learningnya misalkan menggunakan apa VR Ya. Ya paling tidak sesuai dengan kenyataannya karena maksudnya karena apa ya. Tapi di sisi lain itu dia tahu caranya kayak gimana, namun tidak seperti aslinya gitu maksudnya. Kebayang nggak? Ya. Ya paling sih kayak gitu sih hambatannya memang karena ini kan di sebuah media, namun saya rasa karena memang statusnya itu profesional, dia bakal apa ya bisa menyesuaikan lah dengan kondisi aslinya gitu. Mungkin sih itu yang kebayang sama saya sih yang. Tapi kalau misalkan ada yang nambahin mangga yang lain. Oh, habis Nyanggah. Habis. Iya, sok Dut. Habis cuy. Maaf atuh. Tok bisa ya Ngopi, no guys. dek menyanggah. Dan masih ada meureun waktu untuk pembelajarannya mah. Udah habis tadi saya ieu timekeeperna geus kada. Kan mandi. Waktu habis. Mau menyanggah. 30 detik lagi, sok boleh. Sok Fahmi. Iya tah. Fahmi hajar. Kan tadi sudah diklarifikasi ya sebenarnya udah ditembak sama Andi maksud dari profesi itu apa. Cuma saya mau dari pengertian dasarnya dulu aja ya buat Pak Pemari, Bapak Rofi. Jadi menurut kalian tadi profesional adalah orang yang menawarkan jasa dari bidang yang dalamnya dan menghasilkan pundi-pundi uang sebagai bayaran. Nah, terus juga menurut Bapak-bapak sekalian di bidang profesional itu lebih menjanjikan karena sudah tidak main-main. Nah, tapi yang saya tanyakan itu, ini kan e-learning, mobile learning ya. Nah, itu tuh dalam konteksnya apa? Si profesional ini nih, dia belajar atau dia yang membuat sistemnya? Karena kalau dia belajar, itu tidak mungkin bukan mungkin, itu sangat jarang menurut saya. Kenapa? Karena dia udah profesional. Nah, tapi kalau untuk membuat sistemnya, menurut saya juga target marketnya kurang menguntungkan. Karena hanya beberapa bidang khusus, nggak secara menyeluruh. Nah, kalau pendapatnya ini bagaimana dari Bapak Rofi dan Bapak Mari? Seperti itu. Oke. Terima kasih pertanyaannya, keren. Siap. Jadi ini sih yang terpikirkan oleh saya, kenapa menurut saya itu sangat potensi. Saya pernah coba ikut pembelajaran profesi teknisi handphone. Nah, dia menggunakan pendekatan mobile learning gitu. Jadi kita itu belajar untuk mencari permasalahan kerusakan handphone, tapi menggunakan itu mobile learning itu. Dan saya rasa itu setidaknya jadi dari segi dari segi kasus-kasusnya memang mirip dengan aslinya, namun kita nggak harus ngebongkar handphonenya gitu, kita nggak harus ya ngelem atau lain-lain gitu, tapi kita bisa mengidentifikasi gitu di aplikasi itu tuh diidentifikasi, oh ternyata handphone ini rusaknya apa aja gitu. Nah itu menurut saya yang bisa menjanjikan itu dari situ karena mungkin pengalaman dari sana gitu. Itu. Kalau misalkan Ropi mau nambahin enggak? Mohon maaf untuk waktunya sudah habis. Terima kasih masukannya. 30 detik yang Ya, untuk kelompok 2 silakan tutup presentasinya.
Tutup, Pi. Ya, terima kasih untuk yang mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa lagi? Sesi tanya Untuk, jawab nggak? Asaan kemarin mah rame kelompok tahu, lain teh. Asalila kamari mah Garingnya Heeh. ieu mah nya. asalila dah kamari mah. Tuk tak. Asa sakeudeung. Aneh berdua sih jadi. Kayak orang ya dan Dua ge mau gitu. Urang kan dua deh. orang tanya ibu. Yang tanya ibu. Epa gimana ini? Ya untuk Moderatornya kelompok gimana? lain mungkin, kelompok lain. Masukan boleh. Sok atuh. Mungkin dari yang selain di luar tim, kalau ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan di luar tim. Jadi audiens bisa mau nanya, monggo gitu. Ya. Sok. Sok, kita mah ikut ibu guru aja kalau Biasana kata ibu audiens guru stop baru stop. biasana audiens nanyana Redan. Pan audiens nang jadi tim. Oh, bener. Sok atuh timna aredan gen. Sok atuh audiens atuh meni ngobrol atuh euy. Ok mana malaya wae ya teh. Cik atuh Ilham nanya atuh Rijal Soleh nanya. Eta sana keur nonton India. Naon? Kayak keur nonton India tadi. Oh, Rehan aya. Kala kita dek nanya tapi bingung pertanyaannya kala. Sok lanjut. Rehan mau nanya. Ya Bu, tapi masih bingung pertanyaan. Oh Waduh, gitu. anu nanya Ya gitu udah bingung, tuh sambil baru-baru mau sambil jawab. nunggu Ibu ambil alih aja ya, moderator ya. Mana sih moderator teh? Iya Bu. Nah, tadi kan ada di kubu hijau ada mobile learning, di mobile learning mahasiswa ya. Di Kubu hitam Bu, saya mau Bu. Oh, kubu hitam ya. Satu lagi di mana? Kubu hijau ada profesional. Nah, kalau ini Anda itu harusnya berperan itu sebagai saya yang mau jadi pembuat aplikasi mobile learning gitu. Nah, kalau misalnya Anda buatnya itu buat sukarela, kita bebas ya mau pilih target market yang mana ya. Orang baik ya enggak? Ya, Makin Bu. banyak Ya, Bu. digunakan, makin bermanfaat kan kita senang gitu ya. Tapi dasar manusia ya manusia gitu ya. Selalu pengen ada jangan sukarela teuing gitu ya. Karena kita juga sebagai developer menghidupi banyak karyawan gitu ya. Apalagi sebagai pentolannya ya, sebagai CEO. Jadi harus bisa tajam mana nih target market gitu. Yang ujungnya tuh money ya enggak? Mana nih target market yang bisa ngasilin banyak duit gitu, yang ngeluarin banyak duit dengan mudah gitu nih. Kalau saya setel ini satu course misalnya 100.000 dia mau bayar nggak ya gitu? Dia mampu bayar nggak ya? Mahasiswa banyak misalnya, tapi biasanya mereka cari yang gratisan atau ada juga mahasiswa yang mau mempersiapkan ketika nanti dia terjun, dia mau banyak sertifikat ya bisa. Bahkan asosiasi sendiri kayak Aptikom sekarang udah buka kan buat kampus Merdeka nih kalau mau kerja sama kita satu mahasiswanya dihargain segini gitu. Berapa mahasiswa rombongan nih lebih murah bilangnya gitu. Di coding juga udah mulai ke perguruan tinggi, ke dosen. Ayo nih kampus Merdeka nih sama di coding diajarin bilangnya gitu. Mau berapa mahasiswa? Nah, kampusnya suruh bayar ya.
Kenapa nyarinya ke kampusnya? Karena aduh kayaknya mahasiswa susah nih kalau harus ngeluarin uang ya, mereka kuliah aja udah ngeluarin uang gitu kan. Jadi Duitnya deketinnya minim. misalnya ke kampus gitu ya. Tapi memang marketnya banyak. Kalau misalnya tadi kita, aduh saya nggak suka mobile lending. Ya memang sih, tapi gimana lagi ya di saat kita nggak bisa makan nasi, gagal panen, padinya nggak ada, adanya singkong, mau gimana lagi gitu ya. Dibikin singkongnya jadi enak atau cari pengganti lain gitu ya, pengganti substitusi lain misalnya ubi gitu ya, karena nggak suka singkong gitu. Karena ini solusi apa lagi yang bisa kita tawarkan gitu kan, sampai-sampai yang nggak bisa di mobile learning kan gurunya yang jalan-jalan ya. Gurunya jalan-jalan sendiri. Tadi bagus tuh kan inovasi ya, jadi anak-anak juga nggak bosen kemana, ke museum ya tadi ya, pelajaran sejarah. Mungkin kalau informatika ke kebun binatang ya, ditunjukin ini python, pandas, anaconda. Kebun binatangnya beda. Pandas. Kebun binatangnya beda ya. Dan lucu-lucu icon. Dalam bahasa komputer. Gajah kuning, Jadi seperti hadu. itu ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai nantinya jadi developer ya, membuat sebuah sistem misalnya e-learning atau bagiannya sendiri adalah mobile learning gitu. E-learning udah kan ya mata kuliahnya ya, udah pernah. Ini bagian kecilnya, nanti bahkan kita persempit praktikumnya buat misalnya simulasi atau yang lain yang bisa kita build pakai game engine gitu ya. Nah, lalu kayak tadi yang profesional juga misalnya mereka butuh ya sertifikat Google Certified ya, Cisco Certified. Kalau misalnya di dokter butuh SKP kayak gitu ya. Sedangkan mereka profesional, jadi bekerja kan. Gimana nih? Apa harus tatap muka ambil belajar buat ambil sertifikasinya atau gimana? Nah, mobile learning masuk ke situ kan. Dihargain misalnya 3 juta ya untuk persiapan misalnya Cisco Certified aja gitu kan. Sebenarnya kayak lebih menjanjikan ya. Wah, mereka kan punya uang gitu untuk menambah. Di sini kan skill ya. Mereka butuh belajar itu buat meningkatkan skill. Masukin ke LinkedIn ya nanti ada tuh skill-nya apa aja ya, profesional dalam bidang apa aja kan. Kalau misalnya ada sertifikat kan pasti lebih terpercaya. Tapi masalahnya kita sebagai pembuat sistemnya harus dapetin orang yang bisa bikin kontennya ya. Sementara kontennya ditujukan buat yang profesional gitu. Apakah sebanding gitu pemasukannya dengan biaya kita bikin konten gitu. Seperti itu. Paham nggak sampai sini? Kenapa diminta menganalisis Paham banget, Bu. tugas seperti ini gitu. Jadi Saya baru paham presentasinya. Tapi saya baru paham, saya mah baru paham bahwa kita tuh posisinya sebagai developer, Bu. ya makanya Kalau kita gitu harus ya, tahu kayak potensi target market namanya juga ya. Kalau tahu gitu Begitu. ya, saya mending ya udah saya tadi contohin aja Google Certified. Terus apa? Cisco. Ya Allah, ya Krotis. Rabbi. Begitu ceritanya ya. Jadi cerita yang telah terjadi itu gimana, Bu? Ya sudah ceritanya. Sudah terjadi. Yang sudah Pantes, terjadi Bu, saya mau nanya, Bu, khususnya yang ke yang kelompok Mari. Oh iya, boleh. Ya tadi saya nungguin gitu target potensi mobile learning, istilahnya mah UI-nya tuh harus kayak gimana gitu khusus ke profesional. Nanya atuh dari tadi. Nungguin itu. Nanya dari tadi. Kan lagi nunggu penjelasan yang lain dulu. Nanya dari tadi, kan udah beres penjelasannya. Aku juga mau nanya. Iya mah panasna di belakang. Awalna tari dulu. Nanya dari tadi.
Kau katu jawab, jadi gimana, Mari? Aduh, Itu kan udah tadi bangun deh. dijelasin sama Ibu bahwa potensi dari mobile learning itu, mobile learning bagi profesional itu sangat menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Karena profesional itu butuh apa ya namanya? Butuh Dari segi UI-nya gitu. tambahan. Dari segi UI-nya. Dari segi UI-nya pasti harus lebih profesional. Karena yang berhadapan langsung itu pasti profesional. Ya itu jadi kesulitan dan ini ya, kesulitan dan kadang kita tergiur ya, wah ada bongkahan emas, tapi di balik bongkahan emas itu banyak ranjau, ada mbak-mbak, ada jurang, ada ular kobra. Begitulah. Kenapa kalau misalnya kita lihat itu ke game edukasi yang anak kecil, aduh kenapa ke anak kecil gitu? Ya pertama mungkin dia punya resort atau SDM-nya ya yang mumpuninya di situ ya. Kalau misalnya membuat konten yang lebih profesional bayar lebih mahal. Misalnya kan Wanipiro gitu ya, berapa sampai harus mengeluarkan sebuah sertifikat yang bisa kita bilang sangat berharga ya. Gitu. Karena meningkatkan apa? Kredibilitas seseorang dalam bidang profesinya gitu. Iya, tadi yang Iva udah dijawab? Tadi kan dijawab, Bu. Cukup. Ada lagi lanjut. Bu mau nanya, Bu. Pak Ropi. Iya, Bu, ya. Nambahin nggak, Pak Ropi? Saya masih menuju untuk lebih profesional, Ibu. Rehan atau Rehan? Mau nanya. Lebih besar mana sih potensi mobile learning antara mahasiswa dengan profesional ketika di masa depan? Kalau menurut saya dengan membuat yang misalnya profesional ya, si mahasiswa tuh kadang suka ikutan juga gitu. Kita ngususinnya nih misalnya target marketnya profesional ya, game designer, game development ya, atau game production, ternyata yang ikut kayak di Dailo Academy ya bukan profesional aja gitu. Ada yang memang udah newbie ya, bikin startup, tapi newbie baru-baru kan, berarti memang profesional mau terjun di bidangnya. Tapi banyak kan juga si mahasiswanya ikut di situ gitu. Padahal secara awalnya kita nentuin target marketnya nggak buat mahasiswa misalnya. Terus ada lagi kan yang memang khusus profesional tuh, kalau di apa ya kemarin lupa. Pokoknya kan dia ditanyain ya, masih melanjutkan pendidikan gitu ya, sedang dalam pendidikan atau enggak. Biasanya kalau misalnya kita pilih dalam pendidikan enggak boleh gitu, nggak boleh ikutan. Memang ada yang mengkhususkan di profesional gitu. Jadi itu sih tergantung ya, kadang kita maunya ngarah ke profesional tapi ya tadi susah kan, lebih susah gitu. Kalau misalnya buat mahasiswa ya pembuat kontennya bisa dosen-dosen gitu kan ya. Kalau misalnya buat profesional kan lebih ke praktisi gitu. Ketika yang buatnya misalnya seorang dosen, ntar kamu aja nggak terjun di dunia industri, ini siapa membuat kontennya misalnya seperti itu. Karena kan yang dijual kan ketika kita buat macam LMS kayak gitu adalah siapa reviewernya, siapa nih yang buat kontennya, kurikulumnya gimana, silabusnya gimana, apakah sesuai dengan kebutuhan industri biasanya gitu. Jadi dipilihnya yang dari praktisi-praktisi itu sih. Seperti itu. Ada lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Jadi kalau nambahin sih Bu, paling yang profesional untuk yang learning profesional mah biasanya punten tadi ada gitu. Biasanya ini penyediaannya itu bukan orang ecek-ecek gitu. Iya, Microsoft-nya misalnya kelas, gitu ya. Microsoft gitu, kelas MIT-nya, kelas Mikroti. Ya, kalau tingkat universitas. Jadi bukan gitu. perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan-perusahaan yang ecek-ecek. Jadi memang kasarnya harus tebal modalnya gitu, harus tebal modalnya dan pengalamannya lebih banyak gitu. Dan memang yang terbaru ya,
up to date di sini ya. Nah, itu harus up to date juga. Teknologinya, bahas konten yang up to date. Kalau udah Berarti buat intinya mah kan, iya Rehan. mempunyai potensi masing-masing aja ya gitu ya, Bu. Iya, disesuaikan dengan kemampuan kita bikin apa gitu ya. Begitu. Karena ya win-win solution ya seperti itu. Karena saya harus bikin profesional dan saya belum profesional sekarang gitu. Jadi gimana gitu ini. Ya bikin wadahnya kan, cari linknya gitu. Oh iya. Harus belajar menjadi pro player. Oh benar. Bikin wadahnya, bikin cangkangnya, misalnya sistemnya, tujuan sistemnya Bu. kan. Pelatihan ini Bu, pelatihan untuk menjadi pro player Bu. Kadang kan startup juga kan minta, ya kalau agak mapanan dikit kan minta programmer ya, nggak dia yang ngoding sendiri gitu. Dia punya ide. Tapi sematang apa ide itu untuk bisa dieksekusi ya, dan misalnya sebagai CEO-nya juga harus tahu seluk-beluknya gitu. Begitulah ceritanya. Ya gitu Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf saya. Oke, semoga bisa diikuti. Mungkin bisa jadi pencerahannya walaupun masih dangkal juga nih. Yang Ibu share barusan gitu. Kalian cari sendiri. Lebih dalam lagi. Nah, karena udah jam 11:10 ya. Ini hari Jumat juga. Jangan lupa mandi, masih pakai sabun mandinya. Pakai sabun. Jangan lupa Jumatan. Ya, oke. Badannya udah pakai TG, Bu. Pakai sabun colek, Bu. Sabun colek. Pakai sabun cuci tangan, sorry. Pakai sabun cuci tangan, pakai ini sanitizer, disemprot-semprot. Atau biar bersih dari corona. Atau rendam pakai Dettol. Nah, udah ya, mungkin cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya. Minggu depan mah teori. Minggu depan teori mengenai ada enggak Zoom meetingnya, nanti dikasih tahu lagi. Kita tutup kuliah. Kuliah kita hari ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa. Terima kasih semua atas partisipasinya dan presentasi yang baik dan cukup baik dari kedua kelompok ya. Terima kasih juga bagi yang berpartisipasi untuk bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Oke. Bu, tadi apa? Baik dan cukup baik. Iya, baik dan cukup baik. Ya, saya berasa nggak cukup baik lah. Maaf, Pak Mari, perdebatan sudah selesai. Maaf. Guys. Sesi ributnya sudah habis. Sampai dijelasin ya, mau ngejelasin L dari A. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, namanya juga belajar. Kalau misalnya nggak belajar kayak gini nanti nggak terbiasa. Oh iya Bu, mungkin kita bisa jadi profesional Bu. Kita Gus recup atau untuk mengurus ini program akademi. Oh, Pi, eta mah Bapak Dedinya, Pi. Iya, disambungin sama mata kuliah e-learning yang waktu itu kan biar supaya LMS-nya bagus gitu. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu lagi, insya Allah ya. Persiapkan juga untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita nanti lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Ya, menghilang satu-satu. Ting, 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 ting.